Assalamualaikum. Sebelum kita lanjut ke aplikasi dioda, kita ulang sebentar ya mengenai semikonduktor dioda semikonduktor. Jadi simbol dari dioda semikonduktor seperti ini. Jadi ini tanda seperti anak panah. Ini disebut terminal anoda, sementara yang di sini disebut terminal katoda. Nah, kenapa tandanya anak panah? Karena memang dioda hanya bisa mengalirkan arus dalam satu arah, ya. Dioda dia hanya bisa bekerja dalam satu arah, yaitu arus baru akan mengalir dari anoda ke katoda apabila tegangan anodanya ini lebih positif daripada tegangan katoda. Nah, kalau sebaliknya dia nggak bisa bekerja. Nah, dioda ini ketika dia sedang bekerja, dia seperti rangkaian hubung singkat, sementara kalau dia sedang tidak bekerja, dia seperti rangkaian terbuka, jadi enggak terhubung gitu ya. Berikutnya, nah karakteristik arus tegangan dari dioda itu kalau secara ideal seperti ini. Jadi ketika dioda itu bekerja maka arusnya langsung dia masuk, dan ini seperti apa namanya si diodanya itu nggak ada drop tegangan dalam dioda ya, jadi arusnya langsung masuk seperti arus yang ada di luarnya. Kemudian kalau dia sedang tidak bekerja maka arusnya benar-benar nol seperti ini. Nah, sehingga dibilang ya, jadi kalau dioda bekerja dia seperti hubung singkat, sementara kalau dioda tidak bekerja maka dia seperti open circuit. Oke. Nah, sebetulnya untuk membuat dioda itu udah macam-macam, ada yang terbuat dari silikon, ada yang germanium, ada gallium arsenide ya. Ini sudah kita pelajari, jadi terdiri dari dua buah semikonduktor, yaitu tipe N dan tipe P. Kalau tipe N itu berarti dia lebih banyak elektronnya, dan itu dia dikondisikan dengan penambahan doping dari tipe golongan 5, sementara kalau golongan tipe semikonduktor tipe P itu adalah semikonduktor intrinsik silikon yang dikombinasikan dengan semikonduktor bahan material dari golongan 3 ya. Nah, ketika dua buah tipe semikonduktor tadi dijadikan satu, disambungkan, maka terbentuklah apa yang kita sebut sebagai PN junction atau sambungan PN. Nah, sambungan PN itu artinya apa ya? Tipe semikonduktor tipe P ini langsung disambungkan dengan semikonduktor tipe N. Nah, dengan penyambungan dua buah semikonduktor dengan tipe yang berlawanan ini akan timbul satu karakteristik khusus dari sambungan PN. Oke, ketika dua buah tipe semikonduktor itu dijadikan satu, maka dia akan di sini akan terjadi difusi dari masing-masing semikonduktor itu. Kenapa? Karena tipenya berlainan sehingga konsentrasinya juga berlainan. Kalau yang di tipe P itu konsentrasi hole itu lebih tinggi daripada konsentrasi elektron. Sehingga ketika sementara untuk yang tipe N itu konsentrasi elektronnya jauh lebih tinggi, sehingga dengan demikian ini hole-nya kurang daripada tipe P. Oleh karena itu hole yang ada di tipe P ini dia akan berdifusi ke arah tipe N, dan di daerah perbatasan ini hole-hole tadi dia akan menangkap elektron-elektron yang ada di yang berdifusi juga dari tipe N. Nah, ketika si hole di tipe P ini dia menyeberang ke tipe N, maka di sini akan terbentuklah muatan yang berlebih hole-nya. Sehingga di sini menjadi ion positif, sementara elektron yang ada di sini dia akan menyeberang ke tipe P, dan di sini dia akan berikatan dengan hole-hole yang ada di sini. Sehingga yang di sini menjadi dia kelebihan elektron, sehingga dia menjadi ion-ion yang
ion-ion negatif ya. Jadi bersifat ion negatif. Ini kebalikan ya. Jadi karena seperti itu, maka karena di sini sudah jenuh, jadi di perbatasan ini, maka elektron yang tadi pindah dari tipe N ke tipe P ini akan membentuk daerah di sini dia berikatan, maka yang di hole yang ada di tipe P dia juga bermigrasi ke tipe N, dia juga akan membentuk ikatan-ikatan sehingga membentuk ion positif. Nah, di sini karena jadi jenuh, nah ini elektron dia hanya punya kesempatan dia pada jarak tertentu dia bisa bergerak, sama juga dengan tipe B-nya, hole-nya. Nah, sehingga di sini terjadilah lapisan ion negatif, sementara di tipe N itu terjadi lapisan ion positif. Nah, oleh karena itu yang tadinya di sini hole bisa bebas bergerak menuju tipe N, karena di sini sudah jenuh, maka dia nggak bisa lagi menembus. Sama juga dengan yang elektron dari tipe N. Yang dari tipe N ini dia nggak bisa lagi menembus ke tipe P. Oleh karena ini di sini terbentuklah apa yang kita sebut sebagai daerah depresi. Daerah depresi ini adalah daerah muatan ruang di mana elektron atau hole sudah tidak bisa bergerak bebas lagi.